yang saya sangat takutkan untuk hari ini dan masa depan adalah lahirnya itu penunggalan identitas. Tabiato minasa. Baku dapat lagi dengan channel dari penonton, dan kali ini hadir bersama saya Green Hill Weol. Dia adalah Director Mawale Cultural Center. Director itu bahasa lain dari direktur tanpa gaji. Selamat baku dapat Green. Ya. Apa kabar? Sehat-sehat. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya mengajak Green untuk bercerita santai tapi serius di seputar Mawale Cultural Center, atau di masa awal kita kenal dengan Mawale Movement. Ya. Dan pada podcast kali ini kita akan bercerita soal kemunculan dari Mawale Movement itu yang saya kira sudah fenomenal di beberapa tahun terakhir ini. Ide-ide awalnya, tapi kemudian juga soal bagaimana Mawale Movement sebagai sebuah paradigma, perspektif, atau juga ideologi memahami kebudayaan Minahasa. Nah, dan Green kebudayaan Hill dunia juga. dan kebudayaan dunia, karena sesuai dengan Minahasa tidak berada di ruang bebas. Tidak berada di ruang bebas, tapi ada dalam satu kebudayaan besar, betul. Kebudayaan dunia. Dan Green Hill adalah seorang sastrawan, budayawan, dan dia juga banyak menulis puisi. Dan pertemuan pertama dengan Green adalah ketika dia menyodorkan novel itu ya, Vale judulnya waktu itu. Lebih dari 15 tahun lalu. 15 tahun lalu, kira-kira 2004 atau 2005. Dan Green akan bercerita dengan orang soal mengapa Mawale Movement itu hadir di tahun 2000-an awal, yang sebelumnya itu tahun 98 itu ada heboh-heboh se-Indonesia menurunkan Soeharto dan lain sebagainya. Silakan, Green. Ya, menarik karena dia memang berhubungan dengan yang baru saja Bung Denny sebutkan, keriuhan di akhir Orde Baru. Di akhir Orde Baru, orang semua tahu bahwa di akhir Orde Baru dan kemudian diikuti dengan lahirnya Orde selanjutnya sebenarnya yang sebenarnya tidak juga terlalu berbeda. Adalah bahwa hadir rasa kebebasan. Hadir rasa kebebasan yang menyulut banyak jiwa waktu itu. Terutama orang-orang muda. Orang-orang muda yang disulut rasa kebebasannya. Dan kita pikir tidak keliru pada saat mengatakan bahwa Mawale itu salah satunya berawal dari sulutan rasa kebebasan itu. Rasa kebebasan itu. Karena kita juga tahu bersama bahwa di sebelum fase itu beridentitas itu banyak menghadapi represi. Dari penguasa. Yang dimaksud di masa 32 tahun resim Soeharto itu, Orde Baru lah kita sebutnya. Dan resim juga sebelum itu. Karena sewaktu kalau saya membacanya sewaktu juga orang semua mulai berindonesia, identitas keindonesiaan itu mulai dibentuk, maka ada tendensi untuk menomorduakan identitas yang kultural yang lokal begitu. Yang sebenarnya membentuk Indonesia. Ya, betul. Atas nama nasionalisme maka harus ada satu identitas tunggal. Iya, betul sekali. Dan itu berlangsung lebih dari sekedar Orde Baru. Iya. Dan itu seolah-olah menjadi itulah Indonesia dalam pengertian di masa itu. Iya, dan kita ingat sekali bahwa di masa kecil, di masa sekolah dasar, menjadi
Indonesia itu adalah kebutuhan wajib. Menjadi Indonesia paham apa itu Indonesia, menghafal bentuk-bentuk Indonesia tuh, banyak kita pikir dari orang masih mengingat semua itu. Bahkan boleh dikatakan untuk menjadi manusia harus Iya. ber-Indonesia. Harus paham apa itu Indonesia. Gitu. Dan orang ini generasi yang melewati Ya, masa ya. Orde Baru, masih melewati masa Iya, Orde Baru. Justru di masa dia klimaksnya itu. Iya, klimaks dan paling kuat. Paling gitu. kuat. Dan tiba pada waktu tertentu awal 2000-an itu muncul generasi yang mau membaca kembali. Lalu kemudian menamakan cara membaca itu dan kemudian jadi gerakan Mawali Movement. Mengapa begitu? Itu kemudian nama yang dipilih kemudian. Tapi kesadaran untuk beridentitas itu yang jelas seperti yang awal tadi, di waktu orang diberikan kesempatan untuk bebas berpikir, bebas menganalisa, tanpa lagi ketakutan untuk direpresi, kan seperti itu. Dan cara yang paling efektif adalah untuk saat itu ya, adalah lewat sastra. Lewat sastra. Jadi awalnya kebebasan identitas itu diekspresikan lewat sastra. Puisi, cerpen, prosa, drama, dan segala macam itu. Dan bahkan hadir di berbagai event, misalnya demonstrasi. Seperti itu. Dengan menggunakan sastra. Sastra. Dan terutama sastra Melayu Manado. Ya, itu. Nah, itu juga. Ini yang saya kira menarik untuk diceritakan. Mengapa memilih angle ini? Bisa kan sastra Minahasa atau sastra Silebus dan sebagainya. Tapi kenapa sastra Melayu Manado? Apa yang khas atau kemudian daya dari itu untuk mengatakan inilah identitas? Daya ucap bahasa Melayu itu adalah daya ucap orang Timur. Daya ucap bahasa Melayu itu adalah daya ucap yang dimiliki oleh identitas dari orang Sulawesi Utara, misalnya orang Manado, begitu. Seperti juga layaknya sejarah yang terus bicarakan tadi soal represi identitas, itu juga terjadi dalam bentuk represi bahasa. Jadi dia masuk melalui bahasa justru sebenarnya. Iya, di mana bahasa Indonesia itu diwajibkan dan dikatakan sebagai satu-satunya bahasa bahasa nasional. Tidak ada yang masalah dengan bahasa nasional sebenarnya. Tapi kemudian ada kesan bahwa hey, kalau ngoni nyandak berbahasa Indonesia, ngoni bukan manusia. Iya, betul. Nah, itu sesuatu yang kemudian secara sadar dilawan, dilawan dengan sebuah kesadaran bersastra lewat bahasa Melayu Manado, yang sebenarnya adalah saudara juga dari bahasa Indonesia. Sebelumnya bahasa Melayu. Iya. Bahasa Indonesia yang adalah berakar ke bahasa Melayu yang kemudian laboratoriumisasi begitu ya. Perbedaannya dengan bahasa Manado adalah bahwa bahasa Melayu Manado adalah bahasa Melayu yang dibiarkan untuk hidup menjadi bahasa yang digunakan di masyarakat. Dan itu antara lain yang menunjukkan identitas dari orang-orang yang ada di wilayah ini. Iya. Salah satunya karena bahasa Melayu Manado itu dia sangat kaya dan sangat sangat memiliki kemampuan untuk menyerap banyak hal. Terbuka. Sangat terbuka dia. Dia open language. Dia bisa menyerap bahasa Belanda, bahasa Portugis, Spanyol, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lokal. Dan dia tetap diakui sebagai bahasa Manado. Dan karakter orang-orang
di timur kebanyakan adalah terutama seperti di itu. Silebus ini Iya, adalah seperti itu yang terbuka, yang sebenarnya ramah terhadap yang baru gitu tuh, ramah terhadap yang asing. Itu juga dimiliki oleh bahasa Melayu Manado. Makanya dalam perjuangan penegasan identitas, dipilihlah bahasa Melayu Manado untuk menjadi bahasa statement begitu, bahasa perjuangan. Karena juga bahasa Melayu Manado dia tidak hanya spesifik dimiliki oleh misalnya orang Minahasa seperti itu. Dia dimiliki oleh semua orang yang lahir dan besar di region Sulawesi Utara atau yang pada waktu itu orang sebut sebagai bibir Pasifik. Boleh dikatakan kalau kita hitung sejak kapan bahasa Melayu yang kemudian dijadikan bahasa nasional dari bahasa Indonesia itu menjadi bahasa untuk katakanlah alat propaganda, sejak ya mungkin tadi disinggung sejak di laboratoriumisasi, yaitu dengan apa yang disebut ejaan yang disempurnakan. Tapi pada dasarnya sebenarnya itu di masa resim berkuasa terutama Orde Baru, alat juga. Memang propaganda dan indoktrinasi lah. Memang di mana-mana di berbagai belahan dunia kan memang bahasa digunakan untuk hal itu. Berbagai yang macam bahasa nasional. Dan sebenarnya tidak ada masalah dengan kita juga orang yang belajar secara formal terhadap ilmu bahasa. Kita juga paham misalnya ada bahasa yang disebut gramatik gitu tuh, yang benar secara gramatikal gitu. Dan ada hukum-hukumnya. Semua ada kaidah-kaidah bahasa. Kita tidak bermasalah dengan kaidah-kaidah itu. Yang menjadi masalah adalah ketika kaidah-kaidah itu dijadikan satu-satunya misalnya syarat atau penanda bahwa ini adalah buah peradaban misalnya, atau bahasa yang benar-benar bahasa. Bahasa yang benar-benar bahasa adalah bahasa yang digunakan hari ini yang saya sebagai penutur dan kemudian ada yang mendengar baku mengerti. Itu adalah bahasa. Yang disebut bahasa nasional itu selalu melekat dengannya adalah apa yang diinginkan oleh resim. Apa yang menjadi kepentingan politik, ideologi oleh negara tersebut ya. Dan memilih bahasa Melayu Manado itu menurut Green tadi, dan itu juga menjadi bagian dari sejarah awal Mawali Movement, adalah perlawanan terhadap penunggalan identitas. Betul. Karena kita yakin bahwa dalam bahasa Melayu Manado dia memiliki itu tadi semacam identitas yang plural. Dia ada di dalam itu. Jadi dia tidak akan tunggal. Dia mau dipaksa bagaimanapun tetap tidak akan tunggal. Orang Minahasa yang bicara dengan lidah Minahasanya, atau orang misalnya Nusa Utara yang bicara dengan lidah kepulauannya, pulau maritim, tetap bisa mengatakan bahwa ini adalah bahasa Manado. Dan tidak ada yang bisa mengatakan ini tidak bisa bahasa Manado, cuma kita orang gunung yang bicara bahasa Manado. Tidak akan seperti itu. Dalam keragaman dialek, keragaman pengucapan itu dan lain sebagainya yang membawa kultur, tapi mereka boleh bisa saling baku mengerti, kerjasama, saling baku mengerti. Itu yang terutama kan? Dan itu poin tadi bahasa. Tapi kemudian Mawali Movement dia kemudian disebut dengan juga Mawali Cultural Center, di mana banyak sekali jaringan orang komunitas yang kemudian menjadi bagian dari situ, lalu memilih tema atau isu kebudayaan, kebudayaan masa lampau, kebudayaan kontemporer, tapi juga kemudian termutakhir. Dan kita sekarang bicara tentang Minahasa. Sebenarnya perspektif Mawali Movement atau paradigma Mawali ini memahami Minahasa ini seperti apa? Seperti juga misalnya pembicaraan tentang bahasa, di mana identitas itu ditekankan adalah sesuatu yang dinamis.
maka ketika bicara tentang identitas Minahasa yang diyakini oleh Mawale adalah Minahasa yang dinamis juga. Minahasa yang dinamis. Minahasa yang terus berkembang. Bukan hanya berubah, tapi yang terus menyesuaikan, begitu. Terus mengkontekstualisasi diri, begitu, dalam kebutuhan-kebutuhan zamannya, begitu. Karena kita pelajari kekuatan ini adalah juga kekuatan Minahasa, orang Minahasa di catatan sejarah yang lama, begitu. Ya, okay. Jadi berjumpa dengan Portugis, Spanyol, Belanda, dan pula pada saat dorang menghadapi konflik-konflik internal dorang, begitu. Kalau misalnya memang ada yang menyebutkan bahwa misalnya kebudayaan kan dia seharusnya bicara tentang sesuatu yang established, misalnya, yang yang sudah terbentuk ataupun yang tidak sudah selesai di masa lalu. Iya, begitu. Tidak ada yang salah juga dalam hal itu. Tetapi yang salah ketika berhenti di situ, begitu. Karena kebudayaan adalah sesuatu yang ever changing. Dia adalah sesuatu yang terus berputar, bergerak. Makanya disebut dengan kebudayaan dan peradaban. Kalau dia sudah mati, maka dia sudah selesai. Artefak. Iya. Atau kita temukan itu di museum-museum dan lain sebagainya. Sementara Minahasa itu tanah dan semua yang ada di bagian dari itu yang hidup. Ya, masih sedang hidup hari ini. Nah, Mawale Movement itu sendiri kaitan dengan tadi memahami Minahasa. Nah, soal sekarang ini lagi banyak pertanyaan. Lagi mungkin karena juga minat orang berminahasa, kemudian muncul diskusi-diskusi dari yang ilmiah sampai yang populer dan sebagainya soal siapa orang Minahasa itu, dari mana orang Minahasa itu. Apakah perspektif Mawale masih menganggap penting pertanyaan tentang itu hari ini? Ya, penting atau tidaknya itu adalah tergantung dari misalnya pribadi yang mau mendekati itu, misalnya. Dan maksudnya apa itu? Jadi begini, misalnya tentang asal Minahasa yang selang beberapa tahun ini mendapatkan ruang yang luar biasa di medsos, misalnya kan. Di medsos itu orang mendapatkan amplifikasi dari banyaknya suara ataupun minat terhadap hal-hal tersebut, kan, begitu. Dan mundur 10 tahun ke belakang bisa jadi hal itu belum terjadi. Belum terjadi. Menjadi minat banyak apalagi orang. Misalnya 20 tahun ke belakang, di mana bicara tentang identitas lalu di label dengan primordial, asli, label-label yang negatif semacam itu. Di satu sisi tentu saja kita sebagai pribadi sangat antusias dengan misalnya perkembangan kenyataan bahwa banyak sekali orang bicara tentang Minahasa hari ini di berbagai ruang, ya, di offline, online, nulis berbagai ruang, baik ruang-ruang yang secara ilmiah terakui misalnya dan ruang-ruang rumah kopi misalnya, leput misalnya. Iya, dan untuk kita pribadi no problem dengan hal itu. Orang bicara tentang karena Minahasa diskursus. Orang bicara tentang identitasnya adalah hak mereka, begitu. Terlepas dari soal akurat tidaknya secara ilmiah, percakapan tersebut itu adalah masalah yang lainnya, begitu. Tapi dari sisi banyaknya animo orang untuk kembali membicarakan Minahasa, identitasnya, itu sebenarnya luar biasa. Dan itu menurut Bung Green sendiri itu suatu yang dapat kita anggap sebagai bagian dari cara orang berminahasa. Iya. Tapi yang mungkin jadi persoalannya adalah ketika misalnya dalam namanya diskursus media terbuka, kan. Tapi ketika misalnya pada bagian-bagian tertentu bahwa orang mengatakan ini yang paling benar,
dan yang lain salah, atau bahwa ini yang harus dijadikan sebagai minahasa dan yang lain setengah minahasa atau non minahasa. Terus juga mesti pahami bahwa minahasa itu adalah sebuah bukan sebuah ya. Minahasa adalah narasi. Gitu. Narasi, ya. Dan narasi yang bernama minahasa itu bukan cuma satu, ada banyak sekali dan beragam. Dan itu ada di nama minahasa sebenarnya. Sebenarnya itu menjadi satu dari keragaman itu. Dari rangkaian narasi yang berbeda, kemudian disatukan. Dan kita secara pribadi dan juga Mawali, saya pikir orang semua di Mawali begitu adalah orang selalu merasa positif pada saat menemukan narasi-narasi baru terhadap minahasa. Mungkin juga dia perspektif baru, inspirasi baru, penemuan baru. Iya, betul. Ya. Soal akurasi dan segala macam itu tentu saja penting dalam satu hal tuh. Tetapi bertumbuhnya narasi-narasi yang beragam dan baru dan mungkin yang sudah lama terkubur ini adalah kerinduan, kerinduan yang kemudian terjadi hari ini. Tetapi kemudian memang ada faktor yang orang harus pikirkan selanjutnya, yaitu faktor-faktor keilmiahan, faktor-faktor misalnya keakademikan, begitu kan, seperti itu. Kita tahu persis bahwa ada orang-orang minahasa, ada juga orang-orang yang bukan minahasa yang sedang bergiat di ruang itu, dan itu adalah ruang mereka, begitu. Dan hari ini banyak pencapaian ilmiah yang sudah ditemukan oleh banyak orang, oleh banyak orang secara biologis, secara seperti itu. Yang luar biasa terhadap orang zaman ini adalah orang berada di zaman yang dimana informasi itu begitu sangat mudah diakses dari mana saja, dari istilah bahasa Inggris the tip of your fingers, dari ujung jari saja sudah bisa diakses. Dan informasi-informasi ilmiah tentang minahasa dan identitasnya itu hari ini sudah mungkin 1000 kali lebih mudah diakses ketimbang 10-20 tahun lalu, begitu. Dan itu boleh dikatakan salah satu capaian juga. Ya, betul. Minahasa kemudian menjadi bagian dari diskursus bukan hanya lokal nasional tapi global. Ya, dengan betul. Teknologi itu. Karena memang dalam misalnya literatur yang orang temukan yang bicara tentang minahasa, itu tidak pernah minahasa itu terpisah dari konteksnya, dari konteks regionalnya, begitu. Ya. Jadi selalu berada dalam ada persinggungan dengan peradaban sekelilingnya, begitu. Ya. Dan itu membuktikan bahwa memang satu minahasa adalah bagian dari peradaban besar dunia. Ya. Dalam masanya, begitu. Pertanyaan terakhir, yang Mawali pikirkan atau Bung Green sendiri pikirkan tentang minahasa setelah hari ini seperti apa sebenarnya? Minahasa di besok hari. Besok hari. Tentu saja kita tetap berharap bahwa narasi-narasi tetap muncul dan tetap dibicarakan. Ada sebuah kegamangan ketika bicara tentang narasi, bahwa jangan-jangan ini narasi ini adalah sesuatu yang tidak ilmiah ataupun tidak akurat, seperti itu, tidak akademik, seperti itu, atau hal-hal yang kemudian mengesampingkan narasi-narasi kecil, gitu. Padahal sebenarnya untuk bisa mengidentifikasi minahasa, orang butuh untuk melihat dari lebih banyak narasi lebih bagus, dan terutama bukan cuma narasi-narasi besar, gitu. Meta narasi juga narasi-narasi kecil, begitu, yang kadang-kadang tersimpan, tersembunyi, terselimuti, begitu. Orang mengharapkan bahwa di depan hari lebih banyak narasi-narasi yang terungkap, narasi-narasi kecil yang terungkap.
Dan kemudian dalam pada beragamnya narasi itu, dia kalau nanti akan ada yang butuh definisi Minahasa yang akademis taruhlah, itu akan muncul sendiri. Dalam diskursus itu. Dalam diskursus. Ya. Karena dengan banyaknya data, kesimpulan yang orang akan ambil itu akan lebih akurat ketimbang data yang hanya sedikit, begitu toh. Jadi sebenarnya baik juga jika semakin banyak orang bicara tentang Minahasa dengan perspektifnya. Ya, betul. Karena dengan demikian maka kemudian mungkin narasi-narasi kecil dulu yang tidak bisa mendapat ruang atau belum ada kesempatan untuk kemudian disampaikan, hadir dan katakanlah menjadi bagian dari diskusi percakapan besar tentang Minahasa. Tapi kemudian orang akan mengatakan, lalu Minahasa itu yang bagaimana? Iya, betul. Bagaimana itu? Karena itulah pengaruh utama, efek ya. Orang lahir dibesarkan dalam konsep harus ada misalnya identitas tunggal. Satu definisi. Definisi itu. Orang lahir dan dibesarkan bahwa orang harus punya sebuah jawaban konkret terhadap semuanya. Secara eksak. Iya, apalagi. Padahal pada saat bicara tentang kebudayaan, kesenian, peradaban, tidak ada yang eksak dengan hal itu. Orang harus menerima bahwa semuanya adalah pusaran informasi, pusaran narasi yang kemudian orang pada kebutuhan hari ini ataupun kebutuhan hari esok harus mampu untuk mengambil perspektif yang kontekstual. Begitu. Tidak yang saya sangat takutkan untuk hari ini dan masa depan adalah lahirnya itu penunggalan identitas, sebuah definisi yang saklek terhadap identitas Minahasa. Dan penunggalan identitas itu bukan hanya secara global dengan kebudayaan global negara, tapi juga di dalam diskursus Minahasa itu sendiri. Iya, betul. Untuk mengatakan bahwa ini yang paling Minahasa, ini yang paling tidak dan sebagainya. Dan itu Bung Green paling takutkan. Iya, betul sekali. Iya, saya kira karena berangkat juga dari semangat awal betul. Dan bukankah memang begitu ketika kita mengenang leluhur Minahasa kita bahwa ketika mereka bertemu dengan Spanyol, Portugis, mereka kemudian mengambil apa yang baik dari situ, datang ke Belanda, mereka mengambil pengetahuannya dan sebagainya. Dan itu tetap semua adalah tahu Minahasa. Betul sekali. Generasi terus berganti, dan tentu seperti yang selalu diupayakan oleh Mawale bahwa Minahasa itu harus tetap eksis, hidup, dan menjadi ruang hidup bersama. Dan untuk menjadi ruang hidup, dia butuh untuk tetap plural, ya. Untuk ruang hidup bersama, seperti itu. Dan itu sebenarnya bukan hanya secara tekstual nama Minahasa, tapi spirit sebenarnya. Sudah tertulis di teksnya, seperti itu. Sudah firman sucinya di situ. Oke, saya kira berapa menit sudah diskusi ini dan sebenarnya tidak cukup karena Mawale sejak 2000-an awal dan mungkin sudah 20-an tahun. Tapi spiritnya lebih dari itu sebenarnya. Dan generasi Mawale sudah berganti, sudah makin bertambah usia, tidak lama lagi akan masuk ke lanjut usia. Tapi bahwa sudah tercatat dalam sejarah, bukan hanya karena dicatat, ditulis, tapi bahwa memang sudah ada generasi yang lahir dan melakukan sesuatu. Kadang-kadang orang bingung dengan Mawale. Apa yang dilakukan oleh Mawale? Hanya berpikir dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya jaringannya juga banyak. Dan kadang-kadang, apakah ini memang cara berkebudayaan Minahasa? Karena banyak sekali yang saya lihat bahwa Mawale menghadirkan metode baru dalam melakukan kerja-kerja kebudayaan Minahasa. Dan itulah Minahasa sebenarnya. Oke, makasih banyak Bung Hill telah hadir bercerita bersama untuk mengingatkan kembali tentang spirit Mawale. Dan paling utama adalah spirit keminahasan itu, seperti poin terakhir tadi, Minahasa sebagai rumah bersama. Wale tahwaya. Ayo, orang di rumah bersama.
Demikian to Minahasa bercerita dengan Bung Green Herweol soal Mawali Movement, Mawali Cultural Center, dan Minahasa. Tabea.